Ad-dunya la'ibun, kehidupan dunia itu permainan. Ad-dunya walahun, kehidupan dunia itu sesuatu yang melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu menipu. Kehidupan dunia itu semu. Ad-dunya mata'ul qalil, kehidupan dunia itu kesenangan sementara. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan pada ayat yang saya sampaikan tadi, surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'udun. Jadi Allah memberikan perumpamaan, memberikan gambaran yang konkret. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi perbandingan akhirat sama dunia itu 1:1000. Jadi kalau kita diberikan umur, diberikan hidup, waktu hidup di bumi yang Allah Subhanahu wa taala ini 60 tahun, berarti 60 per 1000 kali 24 jam. Ketemu 1 jam 44 menit. Pertanyaannya, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit itu? Oleh karena itu, ketika kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit itu? Oleh karena itu Rasulullah memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya agar kita melakukan akselerasi amal soleh, lompatan-lompatan amal dengan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Karena dari situlah insya Allah kita akan diberikan kemuliaan dari sisi Allah di dunia wal akhirah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memacu kita, manfaatkan menit-menit kehidupan kita isi dengan berbagai macam amal-amal ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, atau yang sering kita kenal dengan ibadah hablum minallah dan hablum minan nas, ibadah vertikal dan ibadah horizontal yang sering kita sebut dengan ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali lagi kita diingatkan, dipacu oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, sesungguhnya manusia itu dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang aman, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq, dan saling wasiat-wasiati tentang al-haq, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat-wasiati tentang kesabaran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 4 konsep yang diberikan oleh Allah, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, manusia yang rugi dalam kehidupan di dunia ini, Allah berikan 4 konsep. Aman, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa amilus shalihat, beramal soleh dengan amal-amal ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, wa tawassaw bil haq, dan saling wasiat-wasiati tentang al-haq, tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat-wasiati tentang kesabaran. Kenapa? Sabar. Karena selama kita menjalani kehidupan di bumi yang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas dari berbagai macam mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai beliau memberikan satu ungkapan yang sangat indah sekali. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun, in asabatu sarra'u fasakara kana khairun lahu, in asabatu darra'u fasabara kana khairun lahu, walaysa dzalik li ahadin ghairil mu'min, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin ini. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar, dan itu kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalik li ahadin ghairil mu'min. Perilaku syukur sabar itu tidak sembarangan orang diberi, dan itu hanya diberikan oleh Allah pada hambanya yang aman wa taqwa, yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Terlebih kita kaum muslimin di Indonesia dihadapkan oleh satu tantangan, oleh musibah, terlebih jamaah haji dan umrah. Ya Allah, kita sudah mendapatkan info dari pemerintah bahwa keberangkatan haji untuk tahun 2020, haji dan umrah ini ditiadakan, ditunda oleh pemerintah. Oleh karena itu, insya Allah, bagaimana sikap seorang muslim? Itu tadi, kembali kepada tadi. Ketika kita dihadapkan oleh musibah, cobaan, tantangan, sabar. Sabar itu kebaikan bagi diri kita.
insya Allah itu kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di balik itu ada hikmah yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan arahan yang konkret dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan tidak cukup, kata Allah, tidak cukup hanya sabar. Wasabbiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-riba, tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullaha, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun. Insya Allah Allah akan berikan muflihun, yaitu kemenangan, yaitu kebahagiaan. Ya. Insya Allah akan diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah tadi itu, ketika kita mendengarkan berita tentang ditundanya keberangkatan haji tahun 2020, oleh karena itu kita sikapi dengan sabar, kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, karena yang menggoncang iman kita itu banyak, dan tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Insya Allah dengan kita bersabar, insya Allah di balik apa yang terjadi ini ada hikmah. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengucapkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana wa kana. Kalau musibah menimpa kamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalimah lau, ucapan kalimah lau, seandainya ya saya melakukan seperti ini, mungkin tidak akan terjadi begitu. Ini Rasulullah melarang kita. Kenapa? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seandainya itu bisa membuka pintu syaitan, dan sehingga kita akan dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo, apa berita yang kita hadapi seperti ini, ujian yang kita hadapi terutama jamaah haji dan umrah, ayo, insya Allah di balik ini ada hikmah. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan. Kuatkan kesabaran, dan insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan di dunia wal akhirah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.